Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami, yaitu pengkajian fisik dan psikologis dalam keperawatan paliatif. Yang pertama, pengkajian fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan mulai dari kepala sampai kaki dengan melihat segala kelainan dan ketidaknormalan yang ada pada tubuh pasien. Adapun teknik yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut ini. Pemeriksaan fisik dan psikologis pasien terminal. Yang pertama, pemeriksaan fisik. A. Pengkajian. 1. Identitas klien. Di dalamnya ada nama, umur, nomor registrasi, ruang, agama, pekerjaan, alamat, suku dan bangsa, pendidikan, MRS, dan diagnosa medis. Yang kedua, keluhan utama. A. Saat MRS, keluhan yang dirasakan oleh klien sehingga menjadi alasan klien dibawa ke rumah sakit. B. Saat pengkajian, klien mengatakan keluhan yang dirasakan oleh klien. C. Riwayat penyakit sekarang, kronologis dari penyakit yang diderita di saat ini hingga dibawa ke rumah sakit secara lengkap dengan menggunakan rumus PQRST. D. Riwayat penyakit dahulu, penyakit apa saja yang pernah dialami oleh klien, baik ada hubungannya dengan penyakit yang diderita sekarang atau yang tidak ada hubungannya dengan penyakit yang diderita saat ini, riwayat operasi atau riwayat alergi. E. Riwayat kesehatan keluarga. Yang ketiga, riwayat psikososial. Yang pertama, persepsi klien terhadap masalah. Apakah pasien mengatakan bahwa penyakit ini merupakan masalah yang mengkhawatirkan? Ekspresi wajah terlihat lemah dan badannya terlihat lemas. 4. Pola kesehatan sehari-hari selama di rumah dan di rumah sakit. A. Pola nutrisi dan metabolisme. Yang pertama, di rumah, apakah klien makan dan minum sesuai dengan kebutuhan tubuh? Yang kedua, di rumah sakit, bagaimana pola nutrisi makan dan minum klien saat sakit? 5. Kebiasaan defekasi sehari-hari. Yang di rumah, jumlah, warna, bau, disertai darah ataupun nanah. Di rumah sakit, klien dibantu untuk toileting atau tidak. 6. Kebiasaan miksi. Di rumah, warna, bau, adakah kesulitan BAK? Di rumah sakit, klien BAK dengan alat bantu atau tidak? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcella. Sekarang kita masuk dalam nomor 7, yaitu pola tidur dan istirahat. Di rumah klien, jumlah jam tidur, apakah mengalami gangguan tidur? Di rumah sakit, jumlah jam tidur, apakah mengalami gangguan tidur? Dan yang ke-8, pola aktivitas. Di rumah, klien beraktivitas secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Apakah memiliki kebiasaan olahraga? Dan yang di rumah sakit, apakah klien mendapatkan bantuan dari orang lain ketika akan melakukan aktivitas? Dan yang ke-9, pola reproduksi dan seksual. Usia, anak, dan riwayat penggunaan kontrasepsi. Yang ke-10, pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum, apakah klien lemah, terpasang infus atau tidak? Keadaan sakit, klien sering mengeluh lemas, sakit, tidak nyaman, dan lain-lain. Tekanan darah mengalami penurunan, nadi mengalami penurunan, respirasi 12-24 kali per menit, bising usus 6-12 kali per menit, suhu 37,5-38,5 derajat Celcius, tinggi badan dan berat badan naik atau menurun. Dan yang kedua, review of system atau ROS. Yang pertama, kepala. Posisi kepala, bentuk kepala, warna rambut, distribusi rambut, apakah terlihat bayangan pembuluh darah, apakah terdapat luka, tumor, edema, ketombe, dan bau. Yang kedua, mata. Apakah terdapat vesikel, tidak ada massa, nyeri tekan, dan penurunan penglihatan, konjungtiva animis. Yang ketiga, hidung, apakah terdapat sekret dan lesi? Dan yang keempat, mulut, apakah terdapat lesi, gigi ada yang tanggal, membran mukosa, kering, apakah ada bercak-bercak keputihan pada lidah, dan halitosis. Dan yang kelima, telinga, apakah ada nyeri tekan dan luka. Review of System atau ROS.
Yang selanjutnya adalah leher. Apakah trakea simetris? Adakah pembesaran kelenjar, tiroid, dan vena jugularis, serta nyeri tekan? Selanjutnya, toraks. Dilihat bentuk, apakah terdapat massa dan otot bantu nafas? Ketiak dan payudara, apakah didapatkan pembesaran payudara dan benjolan? Keadaan puting dan areola. Abdomen, bentuk simetris atau tidak? Adakah nyeri tekan? Apakah ada benjolan? Tanda pembesaran hepar? Tidak didapatkan asites, dan hasil perkusi didapatkan suara timpani. Genitalia, apakah ada benjolan, nyeri tekan, iritasi, dan bau pada genitalia? Anus dan rektum, tidak ada abses. Hemoroid, apakah pada rektum didapati lendir, darah, atau nanah? Ekstremitas, apakah kekuatan otot menurun? Terdapat edema, tampak tanda atrofi. Integumen, bagaimana warna, tekstur kering, turbor kulit? Apakah terdapat tanda sianosis? Akral dingin atau hangat? Ada atau tidak ada tanda inflamasi pada kuku? Selanjutnya ada status neurologis, terdapat 6, yaitu 1. Tingkat kesadaran, 2. Tanda-tanda perangsangan otak, 3. Uji saraf kranial, 4. Fungsi motorik, 5. Fungsi sensorik, dan yang terakhir keenam, refleks pantologis. Kita masuk dalam pengkajian psikologis, terdapat 3, yaitu reaksi, proses psikologis, dan hal-hal yang biasa dijumpai. 1. Dengan reaksi shock atau kaget, goncangan batin. Dengan proses psikologis, merasa bersalah, marah, tidak berdaya. Hal-hal yang biasa dijumpai yaitu rasa takut, hilang akal, frustasi, rasa sedih, susah acting out. Reaksi selanjutnya adalah mengucilkan diri. Dengan proses psikologis, merasa cacat dan tidak berguna, menutup diri. Hal-hal yang biasa dijumpai yaitu khawatir menginfeksi orang dan murung. Selanjutnya, membuka status secara terbatas. Dengan proses psikologis, ingin tahu reaksi orang lain, pengalihan stres, ingin dicintai. Dengan hal-hal yang biasa dijumpai yaitu penolakan, stres, konfrontasi. Reaksi selanjutnya adalah mencari orang lain yang memiliki kesamaan penyakit. Dengan proses psikologis, berbagi rasa, perkenalan, kepercayaan, penguatan, dukungan sosial. Hal-hal yang biasa dijumpai yaitu ketergantungan, campur tangan, tidak percaya pada pemegang rahasia dirinya. Selanjutnya, reaksi status khusus, proses psikologis yaitu perubahan keterasingan menjadi manfaat khusus, perbedaan menjadi hal yang istimewa dan dibutuhkan oleh yang lainnya. Hal-hal yang biasa dijumpai yaitu ketergantungan, over-identification. Reaksi perilaku mementingkan, proses psikologis yaitu komitmen dan kesatuan. Hal-hal yang biasa dijumpai yaitu pemadaman dan reaksi. Kemudian reaksi orang lain, proses psikologis, kelompok, kepuasan memberi dan berbagi perasaan sebagai kelompok. Hal-hal yang biasa dijumpai, kompensasi yang berlebihan. Yang terakhir, reaksi penerimaan, proses psikologis yaitu keseimbangan antara kepentingan orang lain dengan diri sendiri. Bisa menyebutkan kondisi seseorang. Hal-hal yang biasa dijumpai yaitu apatis dan sulit berubah. Respon psikologis atau penerimaan diri terhadap penyakit. Ada 5 tahap reaksi emosi seseorang.
yaitu yang pertama pengingkaran atau denial. Pada tahap pertama, pasien menunjukkan karakteristik perilaku pengingkaran. Mereka gagal memahami dan mengalami makna rasional dan dampak emosional dari diagnosa. Pengingkaran ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pasien terhadap sakitnya, atau sudah mengetahuinya dan mengancam dirinya. Pengingkaran dapat dinilai dari ucapan pasien. Misalnya, saya di sini istirahat. Pengingkaran dapat berlalu sesuai dengan kemungkinan memproyeksikan pada apa yang diterima sebagai alat yang berfungsi sakit, kesalahan laporan laboratorium, atau lebih mungkin perkiraan dokter dan perawat yang tidak kompeten. Pengingkaran diri yang mencolok tampak menimbulkan kecemasan. Pengingkaran ini merupakan buffer untuk menerima kenyataan yang sebenarnya. Pengingkaran biasanya bersifat sementara dan segera berubah menjadi fase lain dalam menghadapi kenyataan. Dan berikutnya 2, apabila pengingkaran tidak dapat dipertahankan lagi, maka fase pertama berubah menjadi kemarahan. Perilaku pasien secara karakteristik dihubungkan dengan marah dan rasa bersalah. Pasien akan mengalihkan kemarahan pada segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Biasanya kemarahan diarahkan pada dirinya sendiri dan timbul penyesalan yang menjadi sasaran utama atas kemarahan adalah perawat. Semua tindakan perawat serba salah. Pasien banyak menuntut, cerewet, cemberut, dan tidak bersahabat, kasar menentang, tidak mau bekerja sama, sangat marah, mudah tersinggung, minta banyak perhatian dan iri hati. Jika keluarga mengunjungi, maka menunjukkan sikap menolak yang mengakibatkan keluarga segan untuk datang. Hal ini akan menyebabkan bentuk keagresifan. 3. Sikap tawar-menawar. Setelah marah-marah berlalu, pasien akan berpikir dan merasakan bahwa protesnya tidak ada artinya. Mulai timbul rasa bersalahnya dan mulai membina hubungan dengan Tuhan. Meminta dan berjanji merupakan ciri yang jelas, yaitu pasien menyanggupi akan menjadi lebih baik bila terjadi sesuatu yang menimpanya atau berjanji lain jika dia dapat sembuh. Yang keempat, depresi. Selama fase ini pasien sedih berkabung, mengesampingkan marah dan pertahanannya serta mulai mengatasi kehilangan secara konstruktif. Pasien mencoba perilaku baru yang konsisten dengan keterbatasan baru. Tingkat emosional adalah kesedihan, tidak berdaya, tidak ada harapan, bersalah, penyesalan yang dalam, kesepian dan waktu untuk menangis berguna pada saat ini. Perilaku fase ini termasuk mengatakan ketakutan akan masa depan, bertanya peran baru dalam keluarga. Intensitas depresi tergantung pada makna dan bertanya penyakit. Penerimaan dan partisipasi sesuai dengan berlalunya waktu dan pasien beradaptasi. Kepedihan dan kesahabatan yang menyakitkan berkurang dan bergerak menuju identifikasi sebagai seseorang yang keterbatasan karena penyakitnya dan sebagai seorang cacat. Pasien mampu bergantung pada orang lain jika perlu dan tidak membutuhkan dorongan melebihi daya tahannya atau terlalu memaksakan keterbatasan atau ketidakedukatan. Proses ingatan jangka panjang terjadi pada keadaan stres yang kronis akan menimbulkan perubahan adaptasi dari jaringan atau sel imun yang memiliki hormon kortisol yang dapat terbentuk bila dalam waktu lain menderita stres. Dalam teori adaptasi dari Roy dikenal dengan mekanisme regulator. Terima kasih.